Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarwanto selaku Wakil Ketua FKDM Kabupaten Klaten. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan satu hal terkait dengan kepemimpinan dan keharmonisan suatu bangsa kita, kemakmuran bangsa kita, kesejahteraan bangsa kita. Karena kita akan menghadapi sebuah proses demokrasi tahun 2024 dengan pemilihan secara langsung dan juga serentak. Baik itu nanti pemilihan presiden, pileg, sampai kemudian juga pemilihan kepala daerah. Sebuah negara adanya rakyat dan juga pemerintah atau pemimpin dalam sebuah wilayah tertentu dan mendapatkan pengakuan daripada negara lain. Eksistensi sebuah negara atau bangsa itu jika mampu menunjukkan aktivitas kehidupan bangsanya di mata dunia. Satu cita-cita bersama yang diinginkan oleh para pendahulu kita, founding father negara kita, bangsa kita adalah sebagaimana yang diinspirasikan dalam surat Saba ayat 15, yaitu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang baik, negeri yang aman, negeri yang nyaman, yang dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya memberikan pengampunan kepada para hamba-hambanya. Inspirasi ini karena memang ada kisah Nabi Saba yang mendapatkan karunia Allah, mendapatkan berkah Allah, mendapatkan rahmat Allah, sehingga negeri yang aman, damai, sentosa mendapatkan limpahan rezekinya, ampunan daripada rakyatnya. Oleh Sayyid Qutb dalam sebuah tafsir fi Dilalil Quran menyebutkan bahwa negeri yang mendapatkan kemakmuran di dunia dan di akhirat itu pengertian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga di dunia ini gemah ripah loh jinawi, kemakmuran yang didapatkan semuanya serba tercukup oleh Allah, dan juga kemakmuran di akhirat mendapatkan kenikmatan surga. Ar-Razi mengatakan yaitu negeri yang bebas dari berbagai macam penyakit, terjamin keamanannya, tidak terjebak dalam kehidupan dunia yang materialistik. Karena apa? Karena mereka taat, mereka tunduk pada Tuhannya, pada penciptanya, pada syariat-syariat yang Allah tetapkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah menegaskan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah ini menciptakan manusia di muka bumi ini adalah sebagai sosok seorang khalifah, sosok seorang pemimpin di muka bumi ini. Apa maknanya? Yaitu orang yang mengelola bumi, orang yang selalu mampu untuk bisa memakmurkan dengan hukum-hukum Allah, dengan syariat-syariat Allah. Sehingga dia Allah telah menjadikan apa saja yang ada di dunia ini untuk manusia dikelola dengan baik, dimanage dengan baik. Sehingga memang fitrah manusia adalah fitrah sebagai sosok seorang pemimpin. Sesiapapun dia, sebagai seorang kepala keluarga, seorang ketua RT, seorang bupati, gubernur, seorang legislatif, seorang menteri, seorang presiden, maka mereka hakikatnya adalah seorang pemimpin. Dan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang adalah pemimpin, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ada konsekuensi. Kalau kita sukses memimpin dengan baik, maka Allah akan hargai, Allah akan nilai, Allah akan balas dengan yang lebih baik di akhirat. Tetapi jika kita tidak sukses dalam memimpin sebuah
masyarakat, sebuah bangsa, sebuah negara, maka Allah pun akan membalasnya nanti di akhirat. Karena ada yaumul hisab, akan dihisab sejauh mana kepemimpinan kita dalam sebuah kehidupan berbangsa dan negara. Nah, maka penguasa adalah pemimpin bagi manusia, dan setiap penguasa akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka yang dipimpinnya. Maka bangsa kita, bangsa Indonesia ini sudah kenyang dengan kepemimpinan, pengalaman kepemimpinan. Maka pada kesempatan ini kami sampaikan tentang bagaimana karakter pemimpin ini akan menjadi kunci pokok tentang keharmonisan, kemakmuran suatu bangsa. Karena kuncinya adalah pemimpinnya. Jika pemimpinnya baik, rakyatnya akan baik. Jika pemimpinnya jelek, rakyatnya akan jelek. Maka kuncinya adalah pemimpin. Nah, seperti apa konsep kepemimpinan yang baik untuk kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan kepemimpinan bangsa kita? Paling tidak saya menawarkan yaitu tentang model kepemimpinan kiaisid, model kepemimpinan kiai. Kita sudah memiliki sebuah pengalaman kepemimpinan secara kultural, kepemimpinan umat kita. Sejak Nusantara ada umat Islam di Nusantara ini, banyak tokoh, banyak kiai yang kemudian sangat disegani, dihormati, dan mereka selalu mengayomi kiainya, santrinya, mengayomi umatnya, memberikan perlindungan pada umatnya. Jadi kiai ini adalah kepemimpinan di dalam keluarga misalnya, yaitu potret seorang ayah. Kenapa? Karena seorang ayah itu tanggung jawabnya adalah kepemimpinannya sepanjang waktu, tidak kenal batas waktu, hanya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Tetapi konsep kepemimpinannya adalah menjadi hari ke hari, waktu-waktu adalah dia sosok seorang yang selalu bertanggung jawab sepenuhnya, dan juga melekat sepanjang masa. Ini adalah ayah, karena tidak ada putus nasab antara ayah dengan anak. Maka dia akan menjadi pemimpin bagi anaknya sepanjang waktu, sepanjang zaman, sepanjang masa. Dan ayah ini tetap diakui walau tidak menggunakan atribut embel-embel khusus dalam dadanya, dalam topinya, dalam bajunya. Bentuknya apapun ayah, dia adalah seorang ayah. Tidak perlu surat keputusan, tidak perlu SK, tidak perlu pelantikan dan sebagainya. Inilah kalau kita menerapkan konsep tentang kepemimpinan model ayah dalam kehidupan bangsa kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti apa karakter sosok pemimpin seorang ayah ini? Paling tidak kita bisa belajar tentang spirit sayangnya, kasih sayangnya. Seorang ayah yang selalu memberikan kasih sayang kepada anaknya, memberikan uangnya, kasih pangannya, kasih sandangnya, kasih imannya, kasih amannya, dan kasih nyamannya, sehingga memberikan sentuhan tidak hanya material tetapi juga spiritual, sebagaimana yang diajarkan oleh keluarga Luqman dalam surat Luqman ayat 12-15. Ini mengajarkan bentuk kasih sayangnya seorang Luqman sebagai ayah mendidik anaknya, membangun generasi anaknya menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang punya harapan masa depan. Karakter seorang ayah yang kedua adalah ayah itu adalah tulus dalam memberikan apapun kepada anaknya dengan tulus ikhlas, bukan bulus, ya, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Ya. Dan yang ketiga, sosok seorang ayah itu adalah orang yang selalu berkorban untuk keluarganya, sehingga bukan menjadikan ini sebagai bentuk transaksional, give and give, ataupun take and give.
tetapi ayah berkorban selalu give more, memberikan yang terbaik, selalu yang banyak, terus menerus, sehingga tidak akan pernah ingin mendapatkan sesuatu dari anaknya. Karakter yang kelima adalah ayah itu akan sangat bahagia, akan sangat senang jika melihat anaknya, jika melihat keluarganya itu bahagia, senang. Dan ayah adalah sosok seorang pejuang yang totalitas. Nah, inilah karakter-karakter seorang ayah ini jika diterapkan kepada para pemimpin kita, para penguasa kita yang selalu mengayomi, selalu memberi, selalu berkorban, tulus ikhlas untuk rakyatnya, secara totalitas untuk membuat program-program yang memberikan terbaik untuk rakyatnya. Mestinya seperti itu. Apakah itu seorang bupati, seorang menteri, seorang gubernur, seorang presiden. Jika dia memiliki kasih sayang sebagai sosok seorang ayah, bahwa rakyatnya adalah anak-anaknya, rakyatnya adalah keluarganya, maka dia memberikan belayan kasih sayangnya, ketulusan kasih sayangnya. Dia selalu berkorban untuk rakyatnya dan hanya memberi, dan memberi, bukan untuk mendapatkan. Maka dia pemimpin akan senang bahagia jika rakyatnya akan bahagia. Pemimpin akan senang jika rakyatnya merasa senang. Maka pemimpin akan menjadi pejuang yang totalitas. Ini kalau kita mau menerapkan konsep kepemimpinan ala ayah. Sehingga tidak ada konsep bagaimana penguasa itu selalu mendapatkan terbanyak, mendapatkan terbaik. Bagaimana rakyatnya yang mendapatkan terbaik. Ini yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin umat di masa lalu, khulafaur rasyidin, para sahabat, para kiai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, di bulan Ramadan ini, karena kita masih punya kesempatan untuk menghadapi pemilu secara langsung dan serentak di 2024, saya ingin memberikan satu pesan moral kepada para calon pemimpin yang ingin berkompetisi, yang ingin meraih. Ingat, bukan penguasa tetapi pemimpin. Maka jadikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Nabi Ibrahim Alaihissalam sebagai uswah, sebagai teladan bagaimana Muhammad, bagaimana Ibrahim menjadi pemimpin dalam keluarganya, menjadi pemimpin di masanya. Karakter apa yang beliau miliki, maka itu kemudian kita teladani. Jadikan pemimpin-pemimpin yang lain, nabi-nabi yang lain sebagai ibrah untuk kita dalam menapaki sebuah kepemimpinan bangsa dan negara kita nanti. Yang kedua, wahai calon pemimpin bangsa kita, bangsa Indonesia, jangan pernah berharap kepada manusia. Kenapa? Apa yang kita ikhtiarkan ini yang mentakdirkan adalah Allah. Kita hanya punya kesempatan untuk berikhtiar, berusaha, berdoa, dan bertawakal. Allah yang akan menetapkan seperti apa hasil perjuangan kita. Maka sebagai pemimpin, jangan nanti kemudian fokus hebatnya saya, bisanya saya, mampunya saya. Tetapi Allah lah yang memampukan, Allah lah yang menguatkan, Allah lah yang menetapkan. Ini penting, jangan berharap pada manusia. Kalau kita berharap pada manusia, siap-siaplah kita akan menjadi orang yang kecewa. Dan yang ketiga, pesan kami adalah marilah kita selalu merasa salah hingga sudah tidak ada lagi orang yang bisa menyalahkan kalian. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang salah dalam lingkungan kita, jangan menyalahkan orang lain. Salahkan kita. Kita kurang apa? Kita ada yang keliru di mana dan sebagainya. Maka konsepnya adalah introspeksi, mawas diri, koreksi diri. Itu pemimpin yang baik. Maka mumpung sebelum menjadi pemimpin, ini perlu kita camkan betul. Dan yang keempat,
selalu merasa rendah hingga sudah tidak ada lagi yang merendahkanmu. Karena kita memang manusia yang rendah, manusia yang hina, manusia yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Allah lah yang memampukan kita, Allah lah yang membisahkan kita, Allah lah yang menghebatkan kita. Dan yang terakhir, pesan saya sangat penting ini adalah kepada calon pemimpin-pemimpin bangsa kita, bahwa kita semakin merasa tinggi, semakin direndahkan oleh Allah. Semakin kita rendah hati, semakin ditinggikan oleh Allah. Saya ulang, semakin merasa tinggi, semakin direndahkan Allah. Dan semakin rendah hati, kita semakin ditinggikan Allah. Maka di dalam memimpin bangsa nanti, memimpin negara ini, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat, jangan merasa bisa, jangan merasa yang paling. Karena kita akan dihinakan oleh Allah, kita akan direndahkan oleh Allah. Tetapi marilah kita mengajak kepada calon pemimpin kita, ayo kita konsepkan rendah hati kita. Di hadapan siapapun, lebih-lebih di hadapan rakyat jelata pun kita merasa rendah. Berjalanlah dengan rendah hati. Sapalah siapapun rakyat kita, sapalah siapapun yang hadir di hadapan kita. Itulah kemudian kita akan merasakan kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah karena kita rendah hati di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah barangkali sebuah pesan penting yang kami sampaikan. Mudah-mudahan impian kita, cita-cita kita bersama, saya sebagai rakyat biasa dan nanti akan ada calon pemimpin-pemimpin bangsa kita ini, mari kita wujudkan bersama cita-cita leluhur kita, cita-cita founding father kita, yaitu negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang aman sentosa, negara yang nyaman, negara yang baik, yang dalam lindungan Allah SWT, dalam ampunan Allah SWT. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan keberkahan melimpah pada kita semuanya dari langit maupun dari bawah bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.